Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan saya sendiri dan Rahlan, Homri Dosen dan Herla Sitohang akan mempresentasikan mengenai asuhan keperawatan pada individu dengan infeksi HIV/AIDS. Definisi Acquired Immunity Deficiency Syndrome atau AIDS adalah sekumpulan gejala dan infeksi atau sindrom yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV. Pengertian AIDS menurut beberapa ahli antara lain, AIDS adalah suatu sekumpulan kondisi klinis tertentu yang merupakan hasil akhir dari infeksi oleh HIV menurut Sylvia tahun 2005. AIDS adalah suatu kumpulan kondisi klinis tertentu yang merupakan hasil akhir dari infeksi oleh HIV menurut Sylvia 2005. AIDS singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Acquired artinya diperoleh karena orang hanya menderita bila terinfeksi HIV dari orang lain yang sudah terinfeksi. Imuno berarti sistem kekebalan tubuh. Defisiensi berarti kekurangan yang menyebabkan rusaknya sistem kekebalan tubuh, dan sindrom berarti kumpulan gejala atau tanda yang sering muncul bersama tetapi mungkin disebabkan oleh suatu penyakit atau mungkin juga tidak yang sebelum menyebabkan infeksi HIV ditemukan. Jadi AIDS adalah kumpulan gejala akibat kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus yang disebut HIV menurut Galan tahun 2010. Etiologinya, HIV yang dahulu disebut virus lymphotrophic cell T manusia sel 3 atau HTLV3 atau virus lymphadenopathy adalah suatu retrovirus manusia sitopatik dari famili retivirus. Retrovirus merupakan asam ribonukleat atau RNA menjadi asam deoksiribonukleat atau DNA. Setelah masuk ke dalam sel jamu, HIV-1 dan HIV-2 adalah lentivirus sitopatik dengan HIV-1 menjadi penyebab utama AIDS di seluruh dunia. Genom HIV mengode 9 protein yang esensial untuk setiap aspek siklus hidup virus. Dari segi struktur genomik, virus memiliki perbedaan, yaitu bahwa protein HIV-1 VPI yang membantu pelepasan virus tampaknya diganti oleh protein PVX pada HIV-2. PVX meningkatkan infeksi daya tular ya, dan mungkin merupakan duplikasi dari protein lain. PVR diperkirakan meningkatkan transkripsi virus HIV-2 yang pertama kali diketahui dalam serum daripada para perempuan Afrika Barat warga Senegal pada tahun 1985. Menyebabkan penyakit klinis tetapi tampaknya kurang patogenik dibandingkan dengan HIV tipe 1 menurut Sylvia 2005. Cara penularan AIDS itu dikelompokkan dalam penyakit menular seksual atau PMS karena paling banyak ditularkan melalui hubungan seksual 90%. Cairan tubuh yang paling banyak mengandung HIV dalam semen atau air mani dan vagina, serviks, serta darah. Cairan mani yang dikeluarkan melalui penis pada laki-laki dan vagina pada perempuan sebagai perantara yang paling tinggi menularkan HIV. Karena bagian penis dan vagina memiliki struktur lapisan epitel squamosa tipis yang mudah ditembusi oleh kuman HIV sampai ke dalam jaringan ikat yang kaya pembuluh darah dan darah, sehingga penularan HIV adalah melalui 3 jalur yang melibatkan cairan tubuh tersebut, yaitu yang pertama transseksual atau jalur khusus seksual homoseksual heteroseksual. Yang kedua transhorizontal atau jalur pemindahan darah atau produk darah seperti transfusi darah melalui alat suntik, alat tusuk tato, tindik, alat bedah, dokter gigi, alat cukur, dan melukai luka halus di kulit, jalur transplantasi alat tubuh. Transvertikal atau jalur
transplasental. Janin dalam kandungan ibu hamil dengan HIV positif akan tertular, yaitu infeksi transplasental. Dan infeksi perinatal melalui ASI atau virus HIV dapat ditemukan dalam air liur, air mata, tetapi penularan melalui bahan ini belum terbukti kebenarannya karena jumlah HIV-nya sangat sedikit. HIV juga tidak menular lewat jabat tangan, pencium pipi, bersin batuk dekat penderita AIDS. Berenang bersama dalam satu kolam renang, hidup serumah dengan pengidap HIV, tanpa hubungan seksual, hewan seperti nyamuk, kutu busuk, dan serangga lainnya belum terbukti dapat menularkan HIV. Patofisiologinya, penyakit AIDS disebabkan oleh virus HIV. Masa inkubasi AIDS diperkirakan antara 10 minggu sampai 10 tahun. Diperkirakan sekitar 50% orang yang terinfeksi HIV akan menunjukkan gejala AIDS dalam 5 tahun pertama dan mencapai 70% dalam 10 tahun akan mendapatkan AIDS. Berbeda dengan virus lain yang menyerang sel target dalam waktu singkat, virus HIV menyerang sel target dalam jangka waktu yang lama. Supaya terjadi infeksi, virus harus masuk ke dalam sel. Dalam sel ini, sel darah putih yang disebut limfosit, materi genetik virus dimasukkan ke dalam DNA sel yang terinfeksi. Di dalam sel, virus berkembang biak dan pada akhirnya menghancurkan sel serta melepaskan partikel virus yang baru. Partikel virus yang baru kemudian menginfeksi limfosit lainnya dan menghancurkannya. Virus menempel pada limfosit yang memiliki suatu reseptor protein yang disebut CD4 yang terdapat di selaput bagian luar. CD4 adalah sebuah marker atau petanda yang berada di permukaan sel-sel darah putih manusia. Terutama sel-sel limfosit, sel-sel memiliki reseptor CD4 biasanya disebut dengan CD4+ atau limfosit T penolong. Limfosit T penolong berfungsi mengaktifkan dan mengatur sel-sel lainnya pada sistem kekebalan. Misalnya limfosit B, makrofag, dan limfosit T sitotoksik. Yang kesemuanya membantu menghancurkan sel ganas dan organisme asing. Infeksi HIV menyebabkan hancurnya limfosita penolong, sehingga terjadi pelemahan sistem tubuh dan melindungi dirinya terhadap infeksi dan kanker. Seseorang yang terinfeksi HIV akan kehilangan limfosita penolong. Manifestasi klinis, gejala penyakit HIV sangat bervariasi. Berikut ini gejala yang ditemui penderita HIV/AIDS, yaitu panas lebih dari 1 bulan, batuk-batuk, sariawan, dan nyeri menelan, badan menjadi kurus kering, diare, sesak napas, pembesaran kelenjar getah bening, kesadaran menurun, penurunan ketajaman penglihatan, bercak ungu di kehitaman di kulit. Gejala penyakit AIDS tersebut harus ditafsirkan dengan hati-hati karena dapat merupakan gejala penyakit lain yang banyak terdapat di Indonesia. Misalnya gejala panas dapat disebabkan penyakit tifus atau tuberkulosis paru. Bila terdapat beberapa gejala bersama-sama pada seseorang dan dia mempunyai perilaku atau riwayat perilaku yang menular tertular AIDS, maka dianjurkan ia tes darah HIV. Pasien AIDS secara khas punya riwayat gejala dan tanda penyakit. Pada infeksi human immunodeficiency virus atau HIV primer akut yang lamanya 1-2 minggu, pasien akan merasakan seperti sakit flu. Dan di saat fase supresi imun simptomatik 3 tahun, pasien akan mengalami demam, keringat di malam hari, penurunan berat badan, diare, neuropati, keletihan ruam kulit, limfanodenopati, pertambahan kognitif, dan lesi oral. Dan di saat fase infeksi human immunodeficiency virus atau HIV menjadi AIDS bervariasi 1-5 tahun dari pertama penentuan kondisi AIDS. Akan terdapat gejala infeksi opportunistik yang paling umum adalah pneumocystis carini atau PCC. Pneumonia interstisial yang disebabkan oleh suatu protozoa. Infeksi lain termasuk meningitis, candidiasis, cytomegalovirus, mikrobakterial, dan atipikal.